Laporan keuangan merupakan informasi yang berisi catatan keuangan dari suatu perusahaan. Laporan ini bisa digunakan oleh perusahaan untuk mengatur strategi dan merencanakan keuangan perusahaan selanjutnya. Laporan keuangan memegang peranan penting dalam sebuah perusahaan. Dengan melihat-lihat angka dalam laporan keuangan, seseorang dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, laporan keuangan perlu dicatat dengan akurat dan benar. Pencatatan tersebut harus dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan keadaan perusahaan, tanpa perlu dikurangi atau ditambah. Adapun sumber data untuk membuat laporan keuangan adalah kertas kerja atau worksheet. Inilah peranan penting menyusun kertas kerja karena dapat membantu dalam menyusun laporan keuangan. Lebih tepatnya, kita membutuhkan dua kolom dalam kertas kerja tersebut, yaitu kolom laba rugi dan neraca, serta persediaan dagang awal. Menurut International Financial Reporting Standard, laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas. Laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement merupakan jenis laporan yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui posisi laba dan rugi perusahaan, sehingga dapat menilai kinerja keuangan. Laporan laba rugi ini berisi informasi seputar pendapatan, beban, laporan harga pokok, produksi, beban pajak, laba atau rugi perusahaan. Laporan perubahan modal atau Statement of Change in Equity. Laporan yang kedua adalah laporan perubahan modal. Merupakan jenis laporan keuangan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih sebuah usaha selama satu periode akuntansi. Unsur yang diperlukan untuk membuat laporan ini antara lain adalah modal di awal periode berjalan, pengambilan dana pribadi atau FRIP jika ada, serta jumlah laba rugi bersih dalam periode tersebut. Laporan neraca atau balance sheet. Neraca atau balance sheet merupakan salah satu jenis laporan keuangan sederhana yang terdiri dari beberapa komponen yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Dalam laporan neraca menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, dan perubahan modal perusahaan secara lengkap dan rinci. Laporan arus kas atau cash flow. Laporan yang keempat, yaitu laporan arus kas, merupakan dokumen penting perusahaan yang di dalamnya berisi berbagai catatan tentang arus masuk dan keluar keuangan di perusahaan. Nama lain dari laporan arus kas ini adalah cash flow. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan mendatang. Sumber laporan arus kas ini ada bermacam-macam, misalnya dari hasil kegiatan operasional perusahaan, kas perusahaan, sehingga pendanaan atau pinjaman yang didapat oleh perusahaan. Berikut adalah contoh dalam penyusunan laporan laba rugi perusahaan Budi Abadi. Diawali dengan penjualan bersih yang diperoleh dari penjualan dikurangi dengan retur dan biaya angkut penjualan. Selain itu, memperoleh harga pokok penjualan yang dihasilkan dari harga pokok penjualan ditambah biaya angkut pembelian. Maka jumlah penjualan bersih dikurangi oleh harga pokok penjualan akan menghasilkan laba kotor atau gross profit. Hasil laba kotor tersebut akan dikurangi oleh jumlah beban-beban usaha dan akan menghasilkan laba bersih sebelum pajak. Karena perusahaan memiliki beban pajak, maka hasil laba bersih sebelum pajak dikurangi oleh beban pajak tersebut. Setelahnya barulah akan menghasilkan laba bersih sesudah pajak. Dalam laporan perubahan modal perusahaan Budi Abadi, karena perusahaan mengalami laba, maka rumus yang digunakan yaitu modal awal ditambah penjualan bersih dan dikurangi FIFO atau pengambilan dana pribadi. Modal awal ditambah dengan penambahan ekuitas yang dimana penambahan ekuitas ini dihasilkan dari penjualan bersih, dikurangi FIFO dan akan menghasilkan modal akhir. Selanjutnya adalah laporan neraca. Laporan neraca ini bersumber dari kertas kerja, lebih tepatnya yaitu terdapat dalam kolom neraca. Laporan neraca atau balance sheet adalah laporan yang menyajikan data aktiva dan pasifa. Aktivanya berupa aset dan pasifanya berupa kewajiban atau liability dan modal atau equity. Dalam keduanya harus menghasilkan total yang seimbang atau balance. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Dalam menyusun laporan arus kas, sumber data yang dibutuhkan adalah dari buku besar akun kas dan jurnal khusus. Elemen yang terdapat dalam laporan ini yaitu dari aktivitas operasional dan aktivitas pendanaan. Dalam laporan arus kas, perusahaan Budi Abadi bisa dilihat dalam aktivitas operasional, penambahannya terdapat dari penerimaan dari pelanggan yang dimana itu adalah hasil dari penjualan barang dagang secara tunai. Lalu terdapat pengurangan yang dimana pengurangan tersebut terdapat dari pembayaran kepada supplier atau pembelian barang dagang tunai, pembayaran beban utang, dan pembelian perlengkapan. Dalam aktivitas pendanaannya terdapat pengurangan yaitu pembayaran Bank BRI Loan dan pembayaran beban bunga. Maka total aktivitas operasional dan total pengurangan dari